Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang poin ketujuh, bertemakan Stay Cool in the Hot Seat. Di sini kita membagi menjadi 6 poin utama. Yang pertama, tetap menerima dengan kepala dingin kritik yang diberikan, walaupun kritik tersebut menyinggung. Jadi kalau di buku Peggy Klaus ada cerita David dan bosnya. Si David itu kayak udah sama bosnya kayak hubungan kayak udah nggak bagus gitu. Nah terus si David itu kayak biasa aja gitu. Menerima kalau misalnya si bosnya marah atau mencela, mengkritik yang menyinggung perasaannya, si Davidnya kayak menerima dan kepala dingin gitu. Jadi nggak ada masalah untuk yang berkelanjutannya, tetap menerima aja dengan kepala dingin walaupun kritik tersebut menyinggung. Yang kedua itu ada be prepare. Jadi itu maksudnya tuh kayak memulai dengan menyimpan catatan harian singkat interaksi atau kalian bikin buku harian terus yang menunjukkan aspek-aspek apa 5W+1 apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Masing-masing dimulai dari prestasi dan kesalahan kalian. Maksudnya selama ini prestasi yang kalian udah capai apa sih gitu. Misalnya untuk mahasiswa, prestasi yang kalian udah capai di kampus ini tuh apa. Mungkin kalau di lingkungan kerja, prestasi yang udah capai di pekerjaan ini apa gitu. Dan kesalahan apa yang udah kita perbuat sejauh ini gitu, agar nanti ya kita kalau nemu kesalahan itu lagi kayak udah siap, atau mungkin ya pokoknya be prepare gitu, siap-siap. Yang ketiga, be as objective and unemotional as possible. Jadi jadilah jadi orang yang objektif, jadilah seobjektif mungkin dan tidak emosional mungkin. Jadi dalam hati kalian kayak gue harus dengerin ini gitu, gue harus dengerin ini untuk membantu gue tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan profesional, menjadi pribadi yang baik dan profesional. Jadi kayak gue harus tetap dengerin, tetap di sini dan dengerin gitu. Yang keempat, listen without interruption. Jadi itu kayak catet. Jadi misalnya orang berkomentar buruk, itu kadang-kadang suka lupa di kita. Lupa, nah kalau kita catet kan, catet, terus segala komentar buruk kita catet, terus misalnya kalau kita lupa, kita bisa lihat, kita jadiin referensi, atau biar kita nggak ngulangin ini lagi. Ya, yang kelima, ask yourself, is the feedback specific and action oriented? Jadi kalau misalnya kita minta pendapat, atau enggak orang tiba-tiba ngasih pendapat ke kita yakinin lagi kayak
kadang-kadang orang-orang itu isi pendapatnya tuh kayak yang udah umum gitu, kayak gak spesifik pada umumnya aja gitu, bersifat umum dan nggak berbentuk, nggak jelas gitu. Nah, kita yakinin kayak ke diri kita atau enggak kita nanya langsung gitu. Kalau misalnya komentar itu kayak gak sesuai kan, jadi eh, dalam hati kayak hmm, emang gue kayak gini apa, kayaknya enggak deh, orang nggak pernah bilang kayak gini kok, atau mungkin dia belum tahu gue gitu, saya terus jadi kalau misalnya dia kasih pendapat kalau kurang-kurang kayak bersifat umum atau mungkin kayak nggak begitu jelas, kalian boleh tanya tuh kayak eh, maaf saya tidak begitu yakin, bisakah lebih spesifik lagi gitu, kan dia bakal jelasin kayak gimana gimananya. Terus yang keenam, follow up throughout the year. Jadi misalnya kalian dalam lingkungan pekerjaan nih, kalian jangan menunggu untuk komentar berikutnya. Misalnya untuk tahun ini, kalian dapat komentar bagus. Terus berikut tahun, terus kalian udah dapat komentar bagus, tapi kalian kayak nggak nanya lagi, gimana sih setelah 6 bulan berikutnya setelah saya dapat peringkat, dapat komentar bagus gitu. Jadi kalian bisa tuh jangan nunggu ulasan berikutnya, kalian harus tingkatin agar lebih baik lagi. Minta masukan tentang seberapa baik Anda mencapainya. Mungkin kalau tahun lalu dapat bagus, terus 2 bulan kemudian mungkin bisa sejauh ini gimana gitu, tahu menurun atau lebih baik lagi. Jadi kayak follow up terus. Uh, udah semua yang saya jelasin, udah 6 poin. Berikut itu tadi 6 poin penting dari poin ketujuh. Saya kira itu saja. Terima kasih.